Tak ada orang yang menginginkan rasanya hidup di balik jeruji, jauh dari kenyamanan dan kehangatan keluarga. Lantas, seperti apa rasanya hidup sehari-hari di balik jeruji? Langsung saja kita berbicara dengan Mas Bagus, sekaligus YouTuber mantan napi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bagus. Waalaikumsalam pagi Mas Anu. Kabar baik Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ini sekarang kita sudah dengan Mas Bagus, YouTuber mantan napi sekaligus mantan narapidana. Mas Bagus, bisa diceritain nggak Mas Bagus? Kehidupan Mas Bagus saat di narapidana ditahan di mana dan tahun berapa sih menjalani kehidupan di balik jeruji? Saya ditahan tahun 2017, kalau nggak salah bulan Juli, di lapas kelas 2B Sumedang. Mas Bagus, setelah bebas dari sana, sehari-hari apa Mas Bagus kegiatannya? Setelah bebas sekarang kegiatannya ya kerja mungkin Mas di bagian pengolahan sampah. Tapi ya itu juga ada jeda waktu gitu, pas pertama keluar memang susah untuk cari kerja. Tapi alhamdulillah ada teman yang nawarin kerja, ya akhirnya saya terima aja gitu, yang penting halal. Alhamdulillah ya Mas ya. Oh ya Mas, ini kan saya lihat di Mas Bagus juga buat akun YouTube ya Mas, mantan napi ya. Di situ kan cerita-cerita tentang kehidupan di balik jeruji, terus gimana sih keseharian di sel. Nah itu motivasi Mas Bagus apa Mas buat akun YouTube seperti itu? Sebenarnya awalnya saya nggak ada motivasi khusus sih Mas ya. Cuman saya pengen belajar bicara aja, belajar bicara, mengungkapkan apa yang ada di kepala saya. Pengen belajar bicara, ya medianya ya itu saya dokumentasikan melalui video, saya upload di YouTube. Tapi kayak karena temanya saya nggak tahu harus apa, ya udah saya ceritain pengalaman pribadi aja gitu. Ya. Ya, Mas Bagus kan men-sharing ya, menceritakan pengalaman Mas Bagus sendiri pas di sel. Itu saat menceritakan itu ada nggak Mas rasa takut, rasa maksudnya apa namanya tidak ingin melihat lagi ke masa lalu? Ya tentu masa lalu ya, tentu saya nggak ingin kejadian itu terulang kembali dalam hidup saya gitu Mas. Karena ya buat saya pribadi, eh, masuk penjara itu kok mengalami ditahan di lapas itu merupakan pengalaman terburuk bagi saya gitu. Saat Mas Bagus awal-awal masuk BUI, itu seperti apa Mas? Prosesnya, terus kegiatannya seperti apa Mas di sana Mas? Saat pertama masuk ke lapas kan, di lapas saya itu nyatu sama rutan ya Mas. Jadi ketika masuk sebagai tahanan kejaksaan itu udah satu lapas, itu sudah di lapas gitu. Jadi lapas sama rutan itu nyatu, cuman di dalamnya dipisahin bloknya, ada blok tahanan kejaksaan, ada blok napi. Jadi waktu pertama kali masuk ke blok tahanan dulu, tahanan lapas, dan kalau udah putusan, udah vonis, baru dipindahin ke blok napi gitu. Ya pertama-tama masuk sih wajar lah, saya juga ngerasa takut, cuman pas lihat orang-orang yang di sana kan tatoan gimana ya, takut, tapi ya dijalanin aja gitu. Oh ya Mas, kan saya lihat ya Mas di YouTube Mas ada ngebahas masa awal-awal masuk penjara Mas ya. Itu kan Mas Bagus bilang tergantung rekan selnya Mas ya, seperti apa. Iya. Nah itu sebenarnya seperti apa Mas? Kalau masa-masa anak baru terus masuk BUI itu emang dapat pendidikan khusus dari narapidana lain apa gimana? Ya itu memang kan pandangan umumnya ya Mas, orang-orang di luar nganggapnya kalau ada anak baru masuk ke dalam lapas itu awal-awal pasti dipukulin lah gitu, ada kekerasan di sana. Tapi yang terjadi ya nggak setiap anak baru yang masuk lapas itu diperlakukan seperti itu gitu.
tergantung di lapasnya. Lapasnya itu suasananya sedang seperti apa, penghuninya itu apakah mereka, kalau sedang banyak residivis yang menghuni lapasnya, ya biasanya terjadi hal seperti itu gitu. Ada pemukulan lah di sana. Tapi ya itu tadi tidak selamanya seperti itu gitu. Untung-untungan lah Mas. Mas juga mau nanya nih Mas, kan ada ya Mas cerita-cerita beredar, jadi kalau narapidananya itu masuk karena kasus pemerkosaan itu bakal lebih dibully ya Mas ya di selnya. Itu Iya, benar apa enggak Mas? ya itu nggak sepenuhnya benar ya Mas ya. Kadang kalau misalkan dibully itu kan eh, apa ya, sebagai hiburan lah hiburan anak-anak yang ada di sana. Tapi kalau lihat misalkan ya yang masuknya itu udah tua gitu kan, ada suka kasus-kasus perkosaan orang tua yang udah sakit-sakitan, itu ya nggak diperlakukan buruk Mas, karena ya takut juga kan kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka juga yang ya imbasnya kepada mereka juga. Ya Mas Bagus, saya kan juga lihat di YouTube-nya Mas Bagus ngebahas seorang YouTuber yang melakukan prank sampah, terus di penjara, terus viral Mas videonya dirundung sama napi-napi lain. Itu Iya. kalau seperti itu gimana menurut Mas Bagus? Gara-gara apa dia Mas dirundung gitu? Ya gimana ya, saya susah, kayaknya sih itu memang oh ya gini Mas, di lapas sama di Polres itu kan sebenarnya, kalau pengalaman saya pribadi ini, perundungan itu kebanyakan yang dilakukan di Polres gitu, karena di Polres itu di kantor polisi itu kan masih belum pada kenal gitu, budayanya masih seperti itulah. Jadi, dan pengawasan dari polisi juga kan kurang, nggak seperti di lapas. Kalau di lapas itu pengawasannya benar-benar lebih ketat lah daripada kepolisian. Jadi perundungan yang dilakukan kepada ya yang YouTuber prank sampah itu kan dilakukan di Polres, mungkin saja sedang lengah itu pengawasan dari polisinya, dan memang di Polres itu masih eh, ya masih tinggi lah kasus-kasus seperti itu gitu Mas. Oh ya Mas Bagus, kalau kegiatan sehari-hari apa Mas? Misalnya dari pagi seperti apa sampai malam lagi Mas di lapas itu pas Mas Bagus ditahan? Di lapas itu sebenarnya kegiatannya ya cukup banyak kalau kita ikuti ya. Kan ada program-program pembinaan juga. Jadi pagi itu jam 7, sekitar jam 7 jam 8 itu dibuka sel. Kita olahraga sampai sekitar jam 9. Setelah jam 9 itu baru kegiatan pembinaan, seperti ada yang ikut bimbingan kerja, ada yang ikut pembinaan belajar Iqra, baca Quran sampai duhur. Nah, duhur dimasukkan lagi ke sel, pergantian petugas, biasanya apel lagi, dihitung lagi para napi, sesudah duhur dikeluarkan. Nah, itu sesudah duhur sampai asar itu biasanya bebas para napi, ada yang ngumpul-ngumpul di kantin, ada yang ngopi-ngopi, bebas aja. Ada juga yang ngikutin kegiatan pembinaan seperti baca Quran dan pembinaan lainnya. Cuman kebanyakan kalau dari duhur sampai asar itu para napi nunggu besukan paling seperti itu. Nah, sudah asar dimasukkan lagi ke dalam sel sampai besok lagi. Kegiatannya berarti sehari-hari tuh rutin seperti itu terus Mas ya? Ya, rutin seperti itu terus, kecuali hari Sabtu Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu cuman setengah hari.
Kalau Sabtu Minggu cuman sampai jam 12 siang, lalu dimasukin lagi ke Ke sel. sel itu masih. Kalau dulu Mas Bagus satu sel berapa orang Mas? Saya kan pindah-pindah kamar ya Mas. Jadi di Oh, iya. lapas saya itu ada tiga tiga jenis ruangan lah. Ada yang kecil, sedang, sama ruangan yang besar. Saya pernah ngerasain gitu semua kamar di sana. Yang Kalau kecil itu sebenarnya kapasitasnya buat 3 orang, diisi oleh 10 sampai 11 orang Mas. itu berarti gimana Mas tidurnya Mas? Kalau 10 gitu. Tidurnya ya kayak kayak asin aja gitu dijajarin Mas. Dijajar-jajarin gitu Mas ya kan. Pinggir-pinggiran Indah. dia. Kalau Bener ya, ya gak nyaman lah, gak nyaman banget. kalau kan sempit gitu biasanya kan itu ya Mas ya panas. Terus kalau emosi gitu berarti sering cekcok nggak Mas sama napi-napi lain gitu? Saking sempitnya, saking Gimana Mas? sering gitu nggak Mas ada cekcok sama napi gitu kan sempit Oh ya terus sering, panas gitu. iya sering kan, ya karena kondisinya kan di dalam lapas banyak pikiran, stres, tambah lagi ruangan sempit, ya hampir tiap hari lah eh, ada aja yang berantem gitu karena hal-hal sepele gitu, karena ya situasinya seperti itu, mungkin panas, stres, Kalau masalah sekecil apapun bisa jadi ribut ya Mas. besar gitu. Kalau berantem gitu yang ditolerir sama penjaga lapasnya sampai tahap apa Mas? Misalnya kalau pukul-pukulan masih Nggak ada sebenarnya berantem, nggak ada yang nggak ditolerir ditolerir Mas, masih nggak boleh tuh. cuman ketahuan apa enggak gitu. Jadi Oh, kalau biasanya kalau nggak ketahuan petugas ya ditutup-tutupin sama napi lain. Tapi kalau udah ketahuan petugas, meskipun cuman misalkan cekcok sampai, kalau cuman cekcok biasanya cuma ditegur. Kalau sudah sampai pukul-pukulan ya dimasukin ke sel sel pengasingan itu, kalau disebutnya sel tikus. kalau sel pengasingan itu satu orang satu penghuni Mas, ya? Satu ruang atau penghuni Mas saya. Ya tergantung sel pengasingannya Mas. Kalau Hmm. misalkan eh, kan ada harusnya memang satu satu ruangan itu satu kan. Cuman karena ruangannya terbatas, kalau yang ributnya banyak ya akhirnya disatuin-satuin juga. Hmm. Tapi sebisa mungkin ya sel pengasingan itu dipakai untuk satu orang, dan ruangannya juga benar-benar sempit, cuman buat satu orang aja. Seperti kita kalau tidur di WC gitu aja Mas. Sempit banget berarti Mas ya. Iya. Oh ini Mas. Dan itu kalau dimasukin sel itu nggak boleh dibesuk kan, hukumannya seperti itu, dimasukin ke sel nggak boleh dibesuk, nggak boleh nggak dibuka selnya gitu, jadi 24 jam dikurung aja gitu. Oh, berarti itu biasanya durasinya 24 jam Mas ya di sel pengasingan Mas Iya, ya. Oh, oke. itu hukumannya itu seminggu sampai 2 minggu itu dikurung di sana. Oh, seminggu sampai 2 minggu di Iya, ruang pengasingan itu. maksimal 2 minggu itu. Oh. Terus biasanya gimana Mas kalau habis napi yang keluar dari ruang pengasingan itu berubah apa enggak Mas? Sifatnya apa Ya gimana? sebenarnya tetap aja gitu, cuman nantinya mungkin lebih lebih hati-hati, lebih takut Hmm. kalau ini. Cuman biasanya kamarnya nanti dipindahin gitu. Kalau misalkan tadinya di kamar A udah ribut, dimasukin ke sel tikus, nah nanti dikeluarin itu dipindahin kamarnya biar sosialisasi lagi sama napi-napi yang baru Hmm. baru kena. Ya Mas Bagus, saya juga lihat kan nih kontennya Mas Bagus. Kan napi tuh ternyata di lapas tuh masih keluar uang Mas ya. Masih buat beli apa gitu. Itu sebenarnya buat Ya, beli apa aja Mas? Kalau kebutuhan napi di lapas itu. ya buat beli alat-alat mandi misalkan Mas, kan itu harus beli kita alat-alat mandi, terus ada kantin juga buat makanan, karena kalau makanan yang diberikan dari pemerintah memang ya jujur nggak layak gitu Mas. Nasinya juga ya maaf nih, tapi ini faktanya ya Mas, nasinya juga masih banyak batu-batu kerikil gitu. Hmm. Dan kalau sayuran itu nggak ada rasanya Mas, kayak apa ya, sayur-sayuran dikasih air udah aja gitu. Jadi kalau bisa
beli makanan ya beli ada di kantin ada masakan gitu. Dan harganya juga normal sih kalau masakan itu nggak mahal. Berarti Paling itu pengeluaran. masih pengeluarannya. Kalau kira-kira sehari bisa habis berapa, Mas? Ya tergantung sih, nggak bisa ditentuin Mas. Karena apa ya, ada yang memang nggak dapat besukan gitu kan. Ada yang besukannya kecil, gimana uang ya gimana yang dapat besukannya aja. Atau misalkan di sana kan di dalam itu ada yang memang bisa cari uang ya dengan minta-minta, atau dengan misalkan dia bisa mijit, ya punya upah dari mijitnya gitu. Ada yang bisa bikin apa ya, bikin kesenian lah dari kertas koran jadi motor dijual nanti napi lain buat dari uang. Berarti di dalam lapas itu juga ada kegiatan gitu, Mas, ya? Kreatif-kreatif gitu Iya, bisa kerja gitu. ada kegiatan yang memang dibuat oleh pihak lapas, ada ya semisal program bimbingan kerja, ada juga kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh inisiatif para napi itu sendiri. Oke. Mas Bagus, napi jenis apa sih yang paling dijauhin sama napi-napi lain itu? Sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya itu nggak ada napi untuk kasus tertentu dijauhin gitu Mas. Ya gimana seperti di dunia luar penjara aja gitu. Paling gimana karakter orangnya. Jadi kalau memang orangnya nyebelin ya nggak diterima gitu. Kalau dijauhin, kalau memang meskipun misalkan dia kasusnya kasus pemerkosaan, kasus penipuan, tapi kalau orangnya enak, fair, bisa enak diajak ngobrol gitu, ya tetap gaul gitu. Jadi ya gimana karakter orangnya juga. Oke. Ya Mas, kalau di napi, kalau di lapas itu ada itu nggak Mas? Maksudnya mengelompok sendiri-sendiri gitu. Jadi narapidana apa mengelompok sendiri, misalnya orang-orang dari Jawa mengelompok sendiri, orang-orang dari Timur mengelompok sendiri itu ada nggak Mas kayak gitu Mas? Jadi bikin kelompok-kelompok Kalau sendiri di gitu. lapas-lapas besar, di lapas-lapas gede ada. Cuman kalau saya kan di lapas sedang lah, lapas kecil kelas 2. Kalau di lapas kecil nggak ada kelompok-kelompokan suku gitu ya, Mas. Cuman biasanya kalau kelompok-kelompok itu kasus per kasus gitu. Kasus narkoba ngelompok sama kasus narkoba lagi, kasus penipuan misalkan ngobrolnya sama kasus-kasus yang sama gitu. Tapi kalau suku-suku itu nggak, itu cuman di lapas-lapas besar aja. Ya berdasarkan pengalamannya Mas Bagus nih, kalau soal napi terorisme itu gimana Mas? Pernah ketemu nggak Mas pas selama di lapas itu? Napi terorisme saya pernah ketemu, bahkan pernah sekamar dengan Mas napi kamar malah. terorisme. Itu gimana Mas kalau napi teroris itu? Ya kalau secara pribadi sih napi terorisme itu nggak banyak cari masalah itu Mas. Dilihat-lihat juga dalam ya ibadahnya ya, sholatnya lebih lebih getol lah daripada napi-napi yang lain. Ya seperti itulah, napi terorisme enggak. Cuman mungkin kalau napi terorisme itu agak nggak mau nurut sama aturan yang dibuat sama petugas lapas gitu Mas. Aturan seperti apa tuh Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ya misalkan harus kan kalau duhur sama asar itu harus ada sholat berjamaah di masjid. Mereka itu nggak mau kalau berjamaah di masjid itu. Oh gitu. Sholat itu di kamarnya sendiri gitu. Jadi kayaknya nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak mau diimami sama orang lain gitu mungkin. Soal pelanggaran di lapas Mas, misalnya melanggar sekali diperingatkan, melanggar kedua baru kena hukuman. Itu seperti apa Mas? Ada kayak gitu Oh nggak? iya, kalau pelanggaran itu dilihat dari pelanggaran bukan berapa kali dia melanggar, tapi dilihat dari pelanggaran
berat atau ringan mungkin. Oh, iya. Kalau pelanggaran ringan cuman ditegur saja, kalau pelanggaran sedang dan berat baru dikasih hukuman berupa ya dimasukkan ke sel pengasingan meskipun baru sekali gitu. Kalau pelanggarannya memang sedang dan berat ya langsung ditegur, dihukum, kasih hukuman. Oke. Kalau contoh pelanggaran ringan seperti apa, Mas? Contoh pelanggaran ringan ya kayak tadi mungkin saling beradu mulut gitu mas, berantem cuman nggak sampai pukul-pukulan. Oh. Kalau pelanggaran ringan, sedang dan berat mungkin ya tadi bentrokan fisik secara langsung, terus ketahuan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti misalkan handphone kan, handphone tidak boleh ada di dalam lapas. Itu termasuk pelanggaran berat. Kalau berantem ya dilihat dari lukanya misalkan, luka yang diterima apakah sampai luka berat atau sedang, itu seperti itu. Oke. Mas Bagus, ini saya mengulang pertanyaan yang pertama tadi ya. Kan Mas Bagus kan bilang pas keluar awal-awal ada masa jeda dulu Mas ya, adaptasi dulu. Itu Ya, adaptasi apa Mas Bagus? Yang Mas rasakan, Mas masa-masa keluar menghirup udara bebas gitu. saya mah nggak banyak ini aja mas, nggak banyak tingkah lah istilahnya mah. Saya cuman ngobrol apa yang mereka ingin tahu dari saya aja, nggak banyak kita. Kan biasanya kalau napi baru itu yang pengen dihargain gitu mas ya, jadi nyeritain gimana dia di luar, jadi apa dia di luar. Kalau saya sih lebih ke ya diem aja gitu, kalau mereka nanya baru kita jawab, dan nggak apa ya, nggak terlalu inilah over kita pengen seperti apa gitu. Oke. Yang pasti kitanya kalau misalkan memang senior nyuruh ada sesuatu ya kita mau, atau misalkan di kamar kotor ya kita bersih gitu. Gitu aja sih mas. Kalau Mas Bagus sendiri yang pengalaman paling takut tuh pas apa Mas? Pas paling deg-degan gitu pas di sel itu. Sebenarnya ya kalau saya pribadi nggak mikir macam-macam sih mas ya, nggak ada pikiran takut sih, ya cuman paling takut digebukin aja sama yang di kamar. Cuman ya dalam pikiran saya kalau memang saya mau digebukin ya saya lawan gitu, nggak terlalu takut sih kalau masalah fisik gitu. Oh ya Mas, kan kalau napi kan ada ya Mas yang berkelakuan baik, terus nanti masa hukumannya bisa dikurangi Mas ya. Itu berkelakuan baik itu seperti apa Mas? Definisinya kalau di lapas itu. Berkelakuan baik itu mungkin eh, mengikuti program-program pembinaan yang ada di lapas, juga nggak melakukan pelanggaran, itu aja sih mas. Berkelakuan baik itu. Setelah Mas Bagus keluar dari lapas tuh masih sering dipanggil ya Mas? Maksudnya buat sharing-sharing tentang kehidupan Mas Bagus di luar. Enggak sih mas, nggak dipanggil. Cuman kan kalau bebas bersyarat itu kita masih harus lapor ya mas. Iya. Jadi dari vonis 2 tahun karena saya bebas bersyarat, saya cuman menjalani hukuman 14 bulan. Nah, sisa masa hukuman ini saya masih harus lapor setiap bulan ke lapas sama ke kejaksaan. Ditambah lagi setelah masa hukumannya habis, ditambah 1 tahun masa percobaan. Jadi ya ada komunikasi yang intens dari lapas juga, mengawasi apakah benar, apakah layak si napi ini bebasnya ini, syaratnya ini layak nggak gitu. Kalau misalkan selama masa itu kita melakukan tindakan kejahatan lagi, nanti si masa hukuman yang belum habis itu ditambahkan ke masa hukuman yang baru gitu. Jadi dicabut hak bebas bersyarat kita. Seperti itu. Oke, Mas.
setelah Mas Bagus bebas dari lapas, kerabat dan keluarga sifatnya masih sama apa agak gitu? Ya alhamdulillah kalau saya ya eh, orang tua saya mungkin orang tua, adik, istri ya ketika saya keluar mereka menerima saya kembali dengan ya biasa gitu Mas. Tapi memang kalau keluarga-keluarga yang agak jauh ya pastilah ada perbedaan. Ada perbedaan mereka nggak terlalu ada yang nggak terlalu welcome tapi ya macam-macam lah Mas. Tapi kalau keluarga dekat memang alhamdulillah menerima gitu. Menerima kembali dan nggak ya seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Ya Mas, saya juga baru aja lihat tadi YouTube-nya Mas Bagus yang bahas kalau transgender tuh gimana Mas kalau di lapas Mas? Transgender. Kalau saya mah kalau dia di lapas saya nggak ada gitu Mas yang transgender. Berarti belum pernah ketemu Mas ya? Belum pernah ketemu. Okay. Cuman pernah ada ini mungkin yang bisa disebut apa ya? Biseksual mungkin ya Mas. Ya, cuman memang apa ya? Penyakit yang bisa dikatakan penyakit biseksualnya itu bukan karena di dalam penjara dia jadi suka sama jenis gitu. Tapi memang dari sebelum masuk juga dia sudah begitu. Mas Bagus sendiri pernah itu nggak Mas? Satu lapas dengan warga negara asing? Enggak. Oh enggak, belum pernah ketemu berarti Mas ya? Belum. Oke. Soal ini Mas pas bebas tadi kan, Mas Bagus kan cari kerja tuh gimana Mas? Maksudnya ada kesulitan nggak Mas? Ya sulit sih Mas. Pertama mungkin faktor umur ya, saya udah umur saya udah nggak, bukan yang dicari para pencari kerja. Mungkin yang keduanya ya memang label narapidana ini kan kalau kita mencari kerja harus ada surat keterangan kelakuan baik polisian. Itu memang susah gitu Mas. Susah buat cari kerja ya. Alhamdulillahnya saya punya teman gitu, ada teman yang nawarin buat kerja meskipun cuman jadi di pengolahan sampah ya. Yang penting halal lah Mas buat saya. Terakhir Mas Bagus pesan-pesan buat masyarakat di sana yang belum masuk lapas biar nggak berbuat jahat tuh apa Mas pesannya Mas? Apa tuh ya? Ya nggak ada pesan khusus sih Mas, saya bukan siapa-siapa lah, cuman ya lihat saja orang-orang yang sudah pernah masuk penjara gitu kan, kehidupannya jadi susah, jadi mungkin nama baik yang bukan cuman dirinya gitu yang yang nama baiknya hancur tapi juga keluarganya. Jadi ya buat yang belum masuk ya jangan pengen masuk, karena kita hidup kan bukan cuman membawa nama kita sendiri gitu Mas, kita juga membawa nama baik orang tua, apalagi yang udah punya anak kan, udah punya istri, ditinggalin kan gimana gitu. Itu sih Mas, jadi nggak ada pesan khusus sih, saya mah ya gitu aja, mikir 2 kali aja kalau mau melakukan sesuatu gitu. Oke. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya, semoga YouTube-nya makin sukses, kerjanya makin lancar ya Mas, dan semoga terus sehat selalu Mas. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama Mas. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Bagus, seorang mantan narapidana sekaligus YouTuber di akun Mantan Napi. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana kisah-kisah Mas Bagus dan bagaimana sih hidup di balik jeruji, bisa dicek akun YouTube Mas Bagus di Mantan Napi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.